Oke, selamat pagi Ibu. Diperkenalkan saya Dr. Chelsea menjadi Klinik pada pagi hari ini. Pada pagi di sini saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir atau pemeriksaan Apgar score pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan cuci tangan dengan teknik 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya bayi yang baru lahir saya akan letakkan pada tempat pemeriksaan. Dan yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan appearance atau warna kulitnya. Di sini saya menilai warna kulit bayi dan beri scores-nya yang dimulai dari 0 seluruh tubuhnya biru atau pucat, 1 tubuhnya kemerahan, ekstremitasnya biru, dan 2 seluruh tubuhnya kemerahan. Di sini 2 ya, seluruh tubuhnya kemerahan yang berarti normal. Selanjutnya adalah pulse atau laju jantung. Di sini saya menentukan laju jantung dengan mengukur pulse atau meletakkan tangan di dada bayi dan mengukur frekuensi denyut jantung selama 1 menit. 0 adalah tidak ada, 1 adalah kurang dari 100 kali per menit, dan 2 lebih dari sama dengan 100 kali per menit atau bayi terlihat bugar. Sini untuk penilaiannya adalah 2 lebih dari sama dengan 100 kali per menit dan bayinya dapat terlihat bugar. Selanjutnya adalah grimace atau refleksnya. Di sini saya akan menilai refleks bayi yang diberi rangsangan dengan menepuk pelan pada bayi. Saya akan menepuk pelannya. 0 adalah tidak bereaksi, 1 gerakan sedikit, dan 2 reaksi melawan. Di sini reaksinya 2 ya Bu, tampak melawan, tampak aktif. Ini saya akan melakukan pemeriksaan activity atau tonus otot, yang dimana sini saya akan menilai aktivitas tonus otot dengan menilai gerakan bayi. Di sini 0 tampak lumpuh, 1 gerakan sedikit, dan 2 gerakan aktif. Di sini untuk penilaiannya adalah 2 gerakan aktif yang berarti normal ya Bu ya. Selanjutnya adalah respiratory atau usaha napasnya. Di sini saya akan menilai tangisan bayi. Yang pertama 0 tidak ada, 1 lambat, dan yang 2 menangis kuat. Di sini tampak bayinya menangis kuat ya Bu ya, sehingga di sini normal. Di sini juga saya akan menilai jumlah skornya dari masing-masing kriteria ini akan saya jumlahkan, yang dimana nanti nilainya yang didapatkan untuk menentukan keadaan bayi. Di sini untuk penilaian bayi ibu adalah tidak afaksia karena lebih dari sama dengan 7 atau normal ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bayi baru lahir. Di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan bersih. Sini saya telah mengenakan sarung tangan. Selanjutnya saya akan menjaga suhu bayi dan lingkungannya dalam keadaan sehat. Saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi dengan jarak lampu sorotnya sekitar kurang lebih 60 cm, dan saya akan menjaga suhu ruangannya tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius. Bila perlu AC dan kipas anginnya saya tidak hidupkan. Selanjutnya saya akan menenangkan bayi secepatnya, terutama bagian kepala, tanpa menghilangkan vernixnya. Oke, selanjutnya sini saya akan meletakkan bayi dalam keadaan terlentang, kepalanya sedikit lebih rendah untuk membersihkan bagian mulutnya, faring dan hidung dari cairan, mukus, darah, dan debris amnion, sehingga usap ulut dengan kasa atau suction lembut dengan suction catheter. Oke, selanjutnya sini pada bayi baru lahir dengan kondisi sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Nah, bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, maka bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri untuk melakukan penimbangan berat badan. Di sini saya akan meletakkan kain atau kapas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Yang pertama saya akan meletakkan kain atau kertas pelindung dan atur skala timbangan ke titik 0 sebelum penimbangan. Oke, selanjutnya di sini hasilnya sudah 0. Hasil timbangannya ini akan nanti saya kurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Oke, selanjutnya di sini untuk hasil timbangannya saya kurangi dengan berat alas dan pembungkus bayi. Di sini normal ya Bu ya, bayinya yaitu 2,6 gram. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran panjang badan, di mana bayi akan saya letakkan kembali di tempat yang datar. Lalu selanjutnya saya akan mengukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi yang diluruskan. Ya Bu, ini akan saya letakkan seperti ini, lalu akan saya ukur menggunakan alat pengukur panjang badan dari kepala sampai tumit kaki. Normal ya Bu ya, karena di sini bayinya adalah 50 cm. Saya akan mengukur lingkar kepala selanjutnya di sini dengan mengukur kepala pada diameter terbesar, yaitu frontalis occipitalis. Seperti ini. Permisi ya Bu ya, bayinya akan saya ukur. Oke, di sini normal ya Bu ya, lingkar kepalanya yaitu sekitar 3-4 cm. Oke, selanjutnya sini saya akan mengukur lingkar dadanya. Saya lakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Lalu pengukurannya ini dilakukan melalui kedua puting susu. Oke,
Oke, sini pengukurannya normal ya Bu ya, karena di sini nikar dadanya adalah 34 cm. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan yang pertama pemeriksaan suhu bayi. Di sini saya akan lakukan di aksila 5-10 menit. Suhu normalnya yaitu adalah 36,5 sampai 37,5. Oke, di sini normal ya Bu ya, karena suhunya yaitu 36,5. Selanjutnya saya akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi. Di sini saya akan memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi dengan menghitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Oke, normal ya Bu ya, karena denyut jantungnya yaitu 130 kali per menit. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemantauan pernafasan bayi. Di sini saya akan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit penuh dan memantau apakah adanya apnea dan mendengarkan suara nafasnya. Di sini juga saya akan memperhatikan tarikan dada bayi. Di sini untuk hasilnya yaitu sekitar 60 kali per menit ya Bu ya. Selanjutnya pemeriksaan head to toe. Di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Di sini saya akan merawat sepanjang garis sutura dan fontanella apakah ukuran tampilannya normal. Selanjutnya fontanella anterior harus diraba dan fontanella yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada nitrosefali. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan adanya trauma kelahiran, misalnya kaput succedaneum, sefal hematoma, perdarahan galeal, fraktur tulang tengkorak. Di sini juga saya akan memperhatikan apakah adanya kelainan kongenital seperti anencefali dan mikrosefali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata. Di sini saya akan periksa jumlah, posisi, dan letak mata serta gerakan bola mata. Saya akan memeriksa apakah adanya pembesaran atau keluhan pada kornea. Di sini juga saya ingin memeriksa apakah adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina. Saya juga akan memeriksa apakah adanya sekret pada mata, konjungtivitis oleh kuman gonococcus dapat menjadi panophthalmia dan menyebabkan kebutaan. Saya akan memeriksa keadaan skleranya, apakah nampak gejala ekterus atau tidak. Di sini tidak terdapat gejala ekterus ya Bu. Di sini saya akan mengkaji idling refleksnya, jadi refleks gerakan seperti menutup dan mengejakkan mata. Nah, di sini jika bayinya terkena sinar atau hembusan angin, biasanya matanya akan menutup atau mengejakkan mata. Oke, di sini semuanya normal ya Bu ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan telinga, di sini saya akan periksa dan pastikan jumlah dan bentuk dan posisinya simetris atau tidak. Di sini juga pada bayi yang sudah cukup bulan, biasanya tulang rahangnya sudah matang. Nah, di sini pada ibu juga sudah cukup bulan. Selanjutnya daun telinganya ini harus berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Ini tampak jelas ya Bu ya. Saya juga memperhatikan letak daun telinganya, apakah daun telinga yang letaknya rendah, low set ears, terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Di sini tidak ada ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidung. Di sini saya akan mengkaji bentuk dan lebar hidung pada bayi cukup bulan. Lebarnya itu biasanya lebih dari 2,5 cm. Bayi juga harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut harus diperhatikan. Kemungkinan ada obstruksi jalan nafas karena atresia coana bilateral. Atau terdapat juga fraktur tulang hidung atau encephalokel yang menonjol ke nasofaring. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah adanya sekret mukopurulen yang terkadang berdarah. Hal ini memungkinkan adanya sifilis kongenital. Saya juga akan memeriksa apakah pernafasan kuping hidungnya. Jika kuping hidungnya mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Sini semuanya normal ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Sini saya akan melihat bentuk bibirnya, simetris atau enggak, daerah langit-langit mulutnya, dan apakah ada bibir sumbi. Saya juga akan perhatikan bercak putih pada gusi maupun palatum. Nah, di sini juga saya akan melihat refleks rooting, mencari puting susu, atau refleks sucking, menghisap, dan refleks swallowing atau menelan. Normal ya Bu ya, semuanya. Untuk bagian bibir saya akan melakukan pemeriksaan leher. Di sini leher bayinya biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Nah, pergerakannya ini harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Di sini pada ibu baik ya pergerakannya. Di sini juga saya akan memeriksa apakah ada trauma. Di sini tidak ada trauma. Di sini juga saya akan melakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugulare. Di sini tidak ada ya Bu ya, normal semuanya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada. Di sini saya akan memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas, penafasan yang normal, dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan. Kepalikan sternum atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Nah, pada bayi yang sudah cukup bulan, biasanya puting susunya ini sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Di sini juga saya akan mengecek. Nah, payudaranya juga tampak membesar, tetapi ini biasanya normal. Di sini pada ibu normal ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan juga tangan. Di sini kedua lengannya harus sama panjang. Saya akan memeriksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Di sini sama panjang ya Bu ya. Jumlah jarinya juga lengkap. Telapak tangannya juga dapat terbuka. Garis tangannya hanya 1 buah juga. Oke, selanjutnya di sini saya akan memeriksa apakah ada paronychia pada kuku yang terdapat yang dapat terinfeksi atau tercabut sehingga menimbulkan luka. Di sini tidak ada ya Bu ya. Di sini juga saya tadi telah melakukan kaji refleks Moronya. Oke, dan juga kaji refleks palmarnya juga tadi sudah dites dan tampak normal. Jadi saya akan memeriksa abdomennya. Di sini saya akan mengamati tali pusarnya. Pada tali pusarnya nanti ini terdapat 2 arteri dan 1 vena, berarti normal ya Bu ya.
observasi pergerakan abdomennya juga. Abdomennya ini tampak bulat, bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas seperti normal. Nah, raba abdomennya untuk memeriksa apakah adanya massa, di sini tidak ada ya Bu ya. Di sini saya akan melihat meraba bentuk abdomennya, apakah ada massa abnormal, bentuk perutnya sangat cekung, kemungkinan terdapat hernia, dan bentuk abdomen yang membuncit kemungkinan hepatosplenomegaly atau tumor. Di sini normal ya Bu ya. Biasanya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia pada laki-laki. Di sini pada bayi laki-laki panjang penisnya itu biasanya 3 sampai 4 cm dan lebarnya 1,1 sampai 1,3 cm. Di sini juga saya akan memeriksa lubang uretra, normal berada pada ujung penis, ini normal ya Bu ya. Dan prepusiumnya tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Nah, selanjutnya skrotumnya ini harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Oke, karena pada ibu juga bayinya cukup bulan sehingga testisnya sudah turun. Sini testisnya teraba 2 ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Di sini saya akan memeriksa kesimetrisan tungkai dan kakinya. Nah, di sini dengan meluruskan kedua kakinya dan juga membandingkan. Di sini juga jumlah jari-jarinya normal ya Bu ya, semua lengkap. Kedua tungkai kakinya juga dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma, misalnya fraktur kerusakan neurologis. Berarti sini normal ya Bu ya. Di sini juga saya telah mengkaji refleks Babinskinya yang tadi normal. Biasanya saya akan melakukan pemeriksaan spinal atau punggung. Di sini saya akan memeriksa spinanya dengan cara menelungkupkan bayi, cari apakah adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan, lesung yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas. Di sini tidak ada ya Bu ya, normal. Selanjutnya saya akan periksa anus dan rektumnya. Di sini saya periksa apakah adanya kelainan atresia ani. Di sini saya melihat posisinya. Nah, mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, mungkin adanya mekonium plak syndrome. Nah, di sini juga lubang anusnya sudah tampak ya Bu ya. Di sini saya akan memeriksakan kulitnya. Perhatikan kondisi kulit bayinya, warna ruang pembukaan tanda-tanda infeksi sini tidak ada ya Bu ya. Bayi juga tampak kemerahan. Saya akan memeriksa apakah ada bercak pada tanda lahir, normal ya Bu ya, tidak ada, dan apakah ada vermis caseosa dan apakah ada lanugo. Nah, di sini tidak tampak semuanya. Selanjutnya di sini karena sudah tampak normal, saya akan menginjeksikan vitamin K1 mg secara intramuskular. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengambilan darah untuk newborn screening berupa hemoglobin, golongan darah, hematokrit, gula darah, bilirubin, dan melakukan hearing impairment screening. Selanjutnya semua periksanya telah selesai dan semua di sini hasilnya normal ya Bu ya. Berarti bayi ibu bisa segera dibawa pada ruang transisi. Oke, selanjutnya saya akan membereskan alat dan bahan yang digunakan. Saya juga akan menuliskan sarung tangan, cuci tangan, dan mendokumentasikan tindakannya. Terima kasih Bu.